Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih bersama dengan Mas Ferry, Mas Ilham, dan juga Kang Saan. Mas Ferry, kita melihat ke depan sekarang ya. Ini artinya kalau nanti yang menang, yang tidak digugat itu tidak masalah, bisa lanjut terus. Tapi jika nanti yang menang ternyata pihak tergugat, apa yang akan terjadi, Mas, dalam tahapan pemilu ini? Ya, tentu orang menganggap ini satu rangkaian dari tindakan kecurangan ya. Mohon maaf penggunaan bahasa saya karena di undang-undang kan peristilahnya pelanggaran. Tapi kalau sudah begini peristilahan yang tepat itu kecurangan. Dan bagi saya karena sudah disampaikan oleh publik bahwa rangkaian kecurangan itu terjadi, dan kalau pelaku curang ternyata memenangkan, ya tentu simpulan publik ini semua keberhasilan atas nama kecurangan. Dan tugas Mahkamah Konstitusi membenahi kecurangan itu. Sayangnya Mahkamah Konstitusi juga diragukan integritasnya. Jadi kita sepertinya punya masalah serius dengan pemilu kita. Namun begitu tidak berarti ya berbagai hal yang terjadi hari ini kita kemudian tidak melaksanakan pemilu. Pemilu wajib jalan 5 tahun sekali, karena sebenarnya azas pemilu itu selain langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil kan juga dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi itu kewajiban konstitusionalnya yang harus terus dipenuhi. Nah, sekarang bagaimana memperbaiki yang tersisa? Bagi saya dengan kecurangan yang masif begini, terlibatnya penyelenggara, aparat penegak hukum, bahkan peradilan, sebaiknya publik betul-betul terlibat mengawasi. Ini tidak sekedar pesta demokrasi publik, tetapi juga peran publik untuk mengawasi pestanya sendiri. Tidak ada yang mau pestanya dirusak orang lain, yaitu para pengacau kecurangan ini. Jadi publik harus terlibat mengawasi dan pastikan seluruh alat bukti kecurangan itu dapat dilihat, divideokan, direkam, dan itu digunakan untuk mempermasalahkannya di Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Ilham, ini bukan pertama kalinya peringatan keras ditujukan kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Nah, sebagai mantan Ketua KPU, dari sisi integritas, apa yang idealnya dilakukan oleh seorang Ketua KPU yang ternyata sudah diberikan peringatan keras beberapa kali? Ya, tentu ini pertama harus memperbaiki ya, sekali lagi memperbaiki bagaimana agar tidak terjadi lagi. Nah, ini juga saya melihat putusan DKPP menjadi ambigu bahwa sudah ada peringatan keras terakhir ketika kasus verifikasi partai politik terkait dengan Ketua KPU berjalan bersama dengan salah satu ketua partai politik yang akan diverifikasi. Nah, terakhir adalah saat ini. Nah, harusnya kemudian memang sudah ada tindakan lebih tegas lagi dari DKPP. Nah, yang paling penting adalah ada pengawasan yang kuat dari publik dan juga dari Bawaslu terkait dengan ini. Saya tidak tahu lah bagaimana Bawaslu saat ini melakukan pengawasan. Bawaslu juga harus lebih meningkatkan pengawasannya kepada KPU dalam konteks penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 ini. Nah, kemudian juga saya kira internal di KPU, anggota KPU dalam hal ini juga harus kemudian melakukan tindakan tegas kepada ketua gitu ya, bahwa jangan sampai kemudian putusan-putusan KPU ini didominasi oleh ketua KPU, dan itu nanti malah berimplikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran lagi, karena ini sudah beberapa kali ya gitu ya. Baik, Mas Ilham, saya harus ke Kang Saan karena waktu kita sudah terbatas. Kang Saan, apakah ada sepakat tadi soal pengawasan publik yang disebutkan oleh Mas Ferry dan Mas Ilham, Kang Saan? Ya, penting, dan memang dari pemilu ke pemilu sebenarnya bukan hanya pada pelaksanaannya, dalam setiap tahapan pengawasan publik itu menjadi sangat penting. Ini adalah bagian dari kontrol agar proses pemilu kita ini bisa berlangsung dengan demokratis, ya, berkualitas tadi, secara teknis juga profesional, penyelenggaranya kredibel, penyelenggaranya mandiri dan berintegritas, supaya apa yang menjadi kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Maka sekali lagi di 8 hari terakhir ini penting sekali keterlibatan publik untuk bersama-sama mengawasi agar 8 hari ke depan pemilu ini benar-benar bisa berlangsung demokratis. Apa yang menjadi kekhawatiran terkait dengan soal kecurangan-kecurangan yang memang sudah dialami misalnya dilihat oleh publik misalnya, itu tidak terjadi pada hari yang sangat penting, terutama pada saat hari pencoblosannya dan pada saat nanti rekapitulasi. Baik, terima kasih
Kang Saan, Mas Ilham, Mas Ferry, saya takut melanggar etik karena melanggar durasi ya. Jadi kita sudahi dialog ini, kita ketemu lagi di perbincangan selanjutnya nanti. Sekali lagi terima kasih Mas Ferry, Mas Ilham, dan Kang Saan sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.